Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tepatnya kisukru dari sesera jannufung Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dipertemukan dalam majlis rampai ayat nufung Allah subhanahu wa ta'ala ditujunna surah Asy-Syu'ara. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita sampai pada ayat ke-9. Dan insyaallah kita sambung pada ayat yang ke-10, dan ini masuk pada kisahnya Nabi Musa. Sekali lagi kami ingatkan bahwa surah Asy-Syu'ara ini tentang banyak bercerita tentang kisah-kisah para rasul, bagaimana dakwah dan bagaimana respon umat terhadap dakwah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada ayat yang ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmaz zalimin. Wa idh, dan ingatlah ketika, ya kodilana bahasa raya, maka dia tafsirnya wadhkur idh, ingatlah ketika, ada fi'il di situ. Nada rabbuka Musa, ketika Rabbmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Musa, menyeru Musa, ani'til qaumaz zalimin. Allah mengatakan, datangilah kaum yang zalim. Kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, inilah kisah yang paling lengkap, walaupun terdapat dalam beberapa surah. Ya. Sebagian ulama bahkan menyebutkan lebih dari 20 surah kisah tentang Nabi Musa dimuat. Tapi paling banyak kita bisa jumpai di surah Toha, ya, kemudian surah Hud, surah Asy-Syu'ara ini, ya, begitu pula surah Az-Zukhruf, ya, surah Al-Qasas. Ini surah-surah yang banyak memuat kisah tentang Nabi Musa. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kisah Nabi Musa di dalam surah Asy-Syu'ara ini. Maka wa idh nada rabbuka Musa, ingat tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Musa, datangilah kaum yang zalim. Ini mengingatkan kepada semua yang berdakwah, ya, bagaimana Nabi Musa ini maka daki idi ugie tia ulu tia aje, tapi Allah memerintahkan
datangilah kaum yang zalim itu. Kenapa mereka disebut zalim? Yaitu kaum Fir'auna ala yattaqun. Yaitu kaumnya Fir'aun. Ya, mengapa mereka tidak bertakwa? Coba kita buka di surah Al-Baqarah ayat 49 di halaman 8. Ya, kita buka igre. Sekali lagi bahwa insyaallah majelis tafsir kita ini yaitu bagaimana kita melihat di ayat-ayat yang lain tentang penjelasan ayat yang sedang kita baca. Makada datangilah kaum yang zalim. Maka disebut zalim kaumnya Fir'aun ini. Coba dibuka di halaman 8 ayat 49. Teruntuk nih paling di atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah wahai Musa, ya, tatkala kami menyelamatkan kalian, ya, Bani Israel, ya, min ali fir'aun, dari Fir'aun atau pengikut Fir'aun dan pengikutnya. Apa yang mereka lakukan? Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang sangat berat. Bagaimana itu? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, inilah di antara bentuk kezaliman Fir'aun dengan kaumnya kepada Bani Israel. Maka mereka disebut orang-orang yang zalim. Qauma Fir'auna ala yattaqun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, unsur yang sangat penting bagi seorang muslim atau mukmin. Nasaba nareko yewe degaga, tawe degaga, maka susah orang untuk kemudian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, makanya Allah mengatakan ala yattaqun. Apakah mereka ini tidak memiliki rasa takut untuk kemudian meninggalkan kezaliman tersebut? Ya, ini ugi maka daki ya masih selalu kami dengar makada yamitu nas biasa ngitau nareko engka tahu nah. Ya, ini bahasa. Dulu saya sering mendengar ini dari para ulama atau penceramah yang menyampaikan yamitu biasa ngitau nareko engka tahu nah. Disebut manusia tatkala dia memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau tidak dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka itu dari kalangan jin dan manusia, lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Balhum adal. Bahkan usapi lebih sesat lagi daripada binatang. Ya, dari situ kemudian ya mituna dia sengitau rupa tawe narekong ketau nah memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala yattaqun. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa tatkala Allah Subhanahu wa taala
memerintahkannya untuk mendatangi Fir'aun dan kaum Fir'aun, Nabi Musa mengatakan, Rabbi ya Rabb, wahai Tuhan, inni sesungguhnya saya akhafu, takut, ya, ayyukadzibun, bahwa mereka akan mendustakanku. Dan kedustaan ini memang menjadi kebiasaan kaum-kaum terdahulu. Kalau ada utusan, itu kemudian didustakan oleh kaumnya. Dan kita bisa lihat di surah Al-Ankabut ayat 18, buka sih, 398. Ya. Ya. Allah mengatakan, wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Dan jika kalian wahai orang-orang kafir mendustakan, maka sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah banyak mendustakan. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tapi tidaklah tugas seorang rasul itu kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ini bukti bahwa ketika kita berdakwah bukan untuk kemaslahatan diri kita, taniyah, untuk kemudian banyak orang mengikuti, taniyah, mengikuti kita sebagai orang yang berdakwah. Bukan. Tapi semata-mata kita menyampaikan kebenaran. Ya. Nabi Musa tatkala mengatakan Rabbi inni akhafu ayyukadzibun, menyebutkan alasannya. Ya, itu tadi bahasa saya bahwa Nabi Musa ini ya tia ulu tia aja untuk kemudian mendatangi Fir'aun karena beberapa kasus sebelumnya. Beliau mengatakan wa yadiku sadri, dan sempit dadaku. Ya, wala yantaliku lisani, dan lisanku ini tidak bisa berkata-kata, tidak lancar. La yantaliku di sini ulama tafsir menjelaskan tidak bisa berkata-kata, maksudnya memang Nabi Musa itu dari kecil ya itu tidak fasih dalam berbicara, gagak-gagak. Karena sebagian menyebutkan asar bahwa itu pengaruh tatkala dites oleh Fir'aun, apakah memang ini anak biasa-biasa saja atau memiliki keistimewaan, itu disuruh memilih makanan, dan Nabi Musa pada saat itu mengambil bara api dan memasukkan ke dalam mulutnya. Ya. Ada juga sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa tidak lancar lidahku untuk berkata-kata, maksudnya karena Nabi Musa ini memiliki kesalahan. Kesalahan ketika dia menonjok ya Al-Qibti lalu kemudian mati. Sehingga dari situ dia keluar ke Madian. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Musa, wala yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Ya, maka utuslah Harun. Artinya utuslah Harun bersama. Harun ini ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa tatkala ada satu waktu bahwa Harun ini menarik janggutnya Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, ya ibna ummi, wahai anaknya ibuku. Dari sini kemudian ulama memahami bahwa Nabi Harun ini saudara seibu daripada Nabi Musa. Tapi sebagian ulama menjelaskan bahwa tidak, itu namanya isti'taf. Agar kemudian disebutkan ibu itu, agar kemudian dia lebih lebih sayang terhadap saudaranya. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak.
Nabi Musa dengan Harun itu saudara seibu dan sebapak. Jadi memang ada penjelasan ulama di situ. Coba kita lihat kisah ini di surah Thaha halaman 313 ayat 24. 313. Untuk ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dilihat di halaman 313 halaman ayat 24, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, datangilah Fir'aun, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Ini bahasanya sini tagha, tadi zalim. Ya. Karena orang zalim itu melampaui batas. Apa kata Nabi Musa? Qala rabbi shrah li sadri. Ya kan? Pada itu dia maka dia yadiku sadri, sempit dadaku. Maka dia meminta, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ya, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Ya, uqdatam min lisani. Ya matur Andre maka dah wala yantaliku lisani, lisanku tidak lancar. Kemudian berdoa, ya Allah lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qauli, sehingga mereka dapat mengerti ucapanku. Pada tuh. Ya, hanya beda redaksi. Lalu kemudian waj'alli waziran min ahli. Ya Raden maka dai farsil ila Harun. Ya Allah, utus juga Harun. Di sini Nabi Musa mengatakan waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku seorang yang menemaniku dari keluargaku. Yaitu siapa? Harun akhi. Harun yaitu saudaraku. Ushdud bihi azri. Ya Allah, teguhkanlah dengan Harun ini kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, libatkan dia dalam urusanku. Kay nusabbihaka katsira, agar kami mertasbih kepadamu sebanyak-banyaknya. Wa nadhkuraka katsira, dan mengingatmu sebanyak-banyaknya. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau maha melihat terhadap kami. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah mengatakan, maka nih semua permintaanmu itu dikabulkan. Ya, tidak ada alasan untuk tidak pergi. Tidak ada alasan untuk tidak pergi. Ketika merasa dadanya sempit, Allah lapangkan. Ketika menganggap bahwa lisannya tidak bisa bertutur kata dengan lancar, Allah buka uqdah tersebut. Ketika butuh pembantu di dalam dakwah yang menemani, Allah terjunkan Harun. Tidak ada alasan, harus pergi. Ini di surah Thaha. Dan memang di surah Thaha ini agak lengkap memang kisah Nabi Musa. Kemudian masih ada kemapalasan Nabi Musa di ayat 14. Walahum alayya dzambun. Ya. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Nabi Musa mengatakan, aku juga punya kesalahan terhadap mereka. Saya takut mereka membunuh saya. Ya, metawi. Takut ini bahkan menimpa orang-orang saleh, bahkan Nabi sekalipun. Tapi takut yang dimaksud di sini adalah takut jibilli, yang memang sifatnya manusiawi. Ya, seperti mitaki ula. Ya. Kita kemudian merasa takut. Ya. Lihat misalnya hewan-hewan yang berbisa atau binatang buas, lari ki tahu ki. Ya, itu adalah jibilli. Memang manusiawi, fitrah atau naluri, ya. Ya, manusia memang cenderung
ya, takut dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi itu tidak masuk dalam al-khauf dalam ibadah, takut dalam ibadah, bukan. Ya. Coba kita lihat, misalnya ya, Nabi Yakub juga takut. Bisa dilihat di surah Yusuf halaman 236 ayat 13. Ya. 236 ayat 13. Nabi Yakub mengatakan, qala inni la yahzununi. Ya, beliau mengatakan sungguh aku akan dibuat sedih antadhhabu bihi, bahwa kalian pergi membawa Yusuf, wa akhafu, dan saya takut ayyakulahu dhi'bu, akan dimakan oleh serigala, wa antum anhu ghafilun, dalam keadaan kalian lengah tidak menjaganya. Jadi takut, tapi di sini takut bukan ibadah, tapi jibilli. Ya. Pada ko tomatota nak kita uraki, ya, untuk kemudian pergi sendiri atau pergi kemana, itu adalah jibilli. Tapi tugas seorang mukmin itu melawannya sesuai dengan kemampuannya dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya ya, Nabi Musa sendiri, itu bisa dilihat di ayat 300 di halaman 316 di surah Toha. Saya tulis, tapi tetap kita membuka Al-Quran supaya ya ada ingatan bahwa, dan juga asar bahwa Al-Quran ini kalau kita baca dan pahami, ya matur banyak saling melengkapi tafsir ayat dengan ayat. Di ayat 67 ya, fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa, maka terasa dalam hatinya Nabi Musa itu rasa takut. Ada rasa takut, tapi rasa takut di sini bukan rasa takut ibadah, ya. Karena ada kesalahannya, maka kemudian takut jangan sampai dibalas dengan juga dibunuh. Ya. Juga bisa kita temukan di surah Al-Anfal ayat 26, wadhkuru id antum qalil. Ini orang-orang yang beriman, mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nas. Takut jangan sampai ya diculik oleh orang-orang. Walahum alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun. Qala kalla fadhhaba bi ayatina. Kita kembali. Allah mengatakan, jangan takut. Sekali-kali tidak. Fadhhaba, berangkatlah kalian berdua bi ayatina. Ya, dengan ayat-ayat kami. Katakan inna Allah mengatakan, menguatkan mereka berdua, inna ma'akum mustami'un. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kami bersama kalian dan mendengarkan apa yang kalian katakan. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Datangilah Fir'aun dan katakan kepadanya, sesungguhnya kami ini adalah utusan Rabbil alamin, Tuhan yang menciptakan alam ini. An arsil ma'ana bani Israel. Katakan, lepaskanlah Bani Israel, biarkan mereka ikut bersama kami. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan oleh Nabi Musa kepada Firaun. Ya, ini bisa kita lihat. Ya, adapun kesalahan Nabi Musa yaitu membunuh, coba kita lihat di surah Al-Qasas di halaman 387 ayat 15.
Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Dan tatkala itu Nabi Musa memasuki kota dan ala hini ghaflatin dalam kondisi lengah dari penduduknya, maka dia mendapati dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi, ini adalah golongannya, itu dari Bani Israel. Syiah itu artinya golongan. Ya. Maka mereka disebut, menyamakan diri mereka Syiah karena mereka golongan Ali, Syi'atu Ali. Wa hadza min aduwihi, dan ini adalah golongan musuhnya yaitu Firaun. Istaghathahu alladhi min syi'atihi, maka yang anggotanya Nabi Musa ini minta tolong alalladzi min aduwihi, agar ditolong dari musuhnya. Fawakazahu Musa, lalu kemudian ditinjulah oleh Nabi Musa. Faqada alaihi, dan matilah musuh tersebut. Mati. Tapi memang Pak Jegeruk dan Nabi Musa itu memang sampai pernah melenyapkan matanya malaikat. Nah, itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Cuma banyak tidak diterima oleh kalangan-kalangan intelektual dan menganggap hadis itu tidak sahih karena mana mungkin Nabi Musa menonjok malaikat. Ya, itu termasuk syubhat dalam hadis. Kita katakan bahwa syariat dahulu itu ketika ada orang mengintip itu ditusuk matanya pakai besi. Dan ketika Allah memerintahkan kepada malakul maut, Nabi dengan malakul maut itu akrab. Mereka baku kenal dalam wujud aslinya. Tapi tatkala Allah memerintahkan malakul maut mendatangi Musa untuk aslim nafsaka, serahkan nyawamu, itu dia datang dalam keadaan bentuknya manusia. Tiba-tiba ada dalam rumahnya. Napa maka aslim nafsaka, serahkan nyawamu. Ya. Sedangkan syariat pada saat itu mengintip saja ditusuk pakai besi. Nah ini tiba-tiba kediolona. Tiba-tiba ada di dalam rumahnya Nabi Musa. Maka sangat wajar Nabi Musa melakukan itu. Dia mentunisnya, maka itu adalah malaikat. Maka kemudian kembalilah malaikat itu kepada Allah dan melapor. Mengatakan, abduka la yuridul maut. Ya Allah, kau utus saya kepada hambamu, dan ini lo mati. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada malakul maut, katakan kepadanya, jika dia menginginkan kehidupan, jika kehidupan yang dia inginkan, maka letakkan tangannya di atas tubuh hewan, lalu kemudian setiap bulu yang ditutupi oleh tangannya itu akan ditambahkan 1 tahun. Kira-kira 1 tahun. Ya. Sapi misalnya, kita sebanyak yang ditutupi oleh tangan segitu. Nabi Musa tatkala dikatakan seperti itu, maka malakul maut aja. Nabi Musa kemudian mengatakan, lalu setelah itu apa? Maksudnya setelah umur yang panjang ini apa? Kata malakul maut itu, tetap mati. Ya, kata Nabi Musa, kalau begitu ambil nyawaku sekarang. Jadi dia tunjuk malakul maut sampai hilang matanya satu. Nah ini di sini ini langsung mati. Ya, kalau manusia langsung mati. Itu tentu dengan kehendak Allah Subhanahu. Ya, ini mereka tuh sapa paling sepa jagur. Ya. Mereka sapa aja. Itu tidak benar. Di mana tadi? Faqada alaihi qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa tatkala melakukan itu menyadari, ini pengaruh syaitan. Innahu aduwwun mudillun mubin. Ya, bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan dengan sangat nyata. Jadi beliau katakan itu. Jadi itulah kesalahannya yang disebutkan tadi, yang mengatakan bahwa saya punya kesalahan dan saya takut mereka membunuh saya. Lalu kemudian kita buka di ayat 35, 389. Ya. Di ayat 35 paling terakhir.
Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Allah mengatakan, kami akan membantumu dengan saudaramu, wa naj'alu lakuma sultanan, dan kami akan menjadikan bagi kalian berdua sultanan, ya, kemampuan yang besar. Fala yasiluna ilaikuma, mereka tidak akan bisa menyentuh kalian, mendapati kalian, bi ayatina, maka berangkatlah dengan membawa ayat-ayat kami, antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun, kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian yang akan menang. Akan tahu-tahu Nabi Musa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan, menenangkan, ya. Maka dia nuno ka, maka dia Allah taala de nun de nagisako. La yasiluna, mereka tidak akan sampai bisa mendapatimu. Lalu kemudian kita buka di surah Taha di halaman 314. Ya. Ayat 42. Itu akan berkali-kali surah Taha, Al-Qasas, Az-Zukhruf nanti. Ya, karena memang kisahnya di situ. Di ayat 42 kita lihat Allah mengatakan, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Berangkatlah engkau dan saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kalian berdua lalai dalam mengingatku. Ini juga diantara, ya, bekal yang sangat penting bagi dai, itu harus banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdakwah hendaknya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping kita kemudian banyak bercerita, mungkin menyampaikan ke orang, di waktu-waktu selain dari kita bercerita kepada orang, maka hendaknya kita banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin kuat. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian kepada Fir'aun, sungguhnya dia itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Ini petunjuk dalam berdakwah. Coba bayangkan Fir'aun dengan kezalimannya, mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah tetap mengatakan, wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan bisa sadar atau dia takut. Ya, ini juga termasuk, ya, bekal bagi kita seorang dai, bahwa dalam menyampaikan kebenaran ini hendaknya kita melakukan dengan lemah lembut. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw yatgha. Mereka mengatakan, ya Allah, sungguhnya kami takut mereka akan melampaui batas, artinya menyiksa kami, atau mereka akan melampaui batas. Qala la takhafa. Allah mengatakan, janganlah kalian takut. Innani ma'akuma, saya bersama kalian. Asma'u wa ara, saya mendengar dan melihat. Inilah tadi ayat yang mengatakan, inna ma'akum mustami'un. Ya. Kami akan pasti mendengar, bersama kalian mendengar. Ya. Istima' itu beda dengan as-sama'. Sama itu mendengar, tapi mungkin mendengar juga yang lain. Tapi kalau istima' betul-betul fokus, memperhatikan. Ya. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel. Ini apa pada tuh? Ya. Maka berangkatlah kalian kepada Fir'aun dan katakan, sungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah, biarkanlah ikut bersama kami Bani Israel, wala tu'adzibuhum, jangan siksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Ya. Coba pada kan? Dengan redaksi tapi maksud yang sama. Redaksi yang berbeda.
Lalu kemudian kita pindah ke ayat 18. Jadi kalau di skema itu tengah-tengah sih, kemudian kita gabungkan ayat-ayat yang kami sebutkan tadi sehingga semakin sempurna ya bayangan ataukah rangkaian cerita tentang Nabi Musa di dalam Al-Qur'an. Ya, semestinya ini sangat menarik bagi kita karena yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa ada orang yang lebih bagus caranya bercerita daripada Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an pasti lebih baik di dalam menyebutkan kisah. Ya, pasti lebih baik. Dan harusnya kita orang yang beriman ya, mempercayai itu dan betul-betul bisa merasakan keindahan ya, bagaimana Allah menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Sebab di antara kita ini ada yang kurang adab terhadap Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita hadir di majelis lalu kemudian misalnya ustadz itu hanya menyampaikan ayat dan ayat masih bawa hadis digaga penjelasannya ya kumakur naseng ya dulu mau kita kurangnya milo dulu mau minta hadis kita hadir ini untuk mendapatkan penjelasan. Betul, akan tetapi jangan sampai kemudian betul bahwa kita ingin mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis, tapi harus di hati orang beriman itu ayat-ayat dan hadis-hadis menjadi sesuatu yang lebih indah dari perkataan. Kan ya Rasul yang kelinga maka dah fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik bahwa sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Makanya itu ini bagi kita yang sampai sekarang belum merasakan bagaimana ya sempajata kekhusyuan dalam salat, mungkin selama ini kita membaca kitab fikih. Kalau kita membaca kitab fikih maka yang ada selalu hadir di dalam salat itu tentang hukum saja. Oh ini rukun. Ya kudepigo ya dia nasah. Oh ini sunnah. Oh ini wajibnya salat. Oh ini syaratnya. Karena kita baca kitab fikih. Tapi coba baca hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang hadir itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian makna hadis Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka hendaknya kita membaca hadis-hadis supaya seolah-olah ya radhiyallahu tak melihat Nabi salat. Jadi kamu sempajaki, oh apa kau Nabi tak sempajak? Oh begini cara, oh begini cara mengangkat, oh di sini posisinya, oh begini cara rukunya dan seterusnya. Jadi yang hadir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara cara mengamalkan hadis itu, sallu kama raaitumuni usalli, baca kitab hadis tentang salat. Sebab kalau kita membaca kitab fikih yang memisah-misahkan, oh ini rukun, oh ini sunnah-sunnahnya salat, oh ini wajib-wajib salat, oh ini pembatal salat, oh ini makruh-makruh, maka yang ketika kita salat itu yang hadir cuma hukum-hukum saja. Ya, hukum-hukum tentang salat. Ya. Coba siapa di antara kita yang salat lalu kemudian memang seolah-olah dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah selama ini kita salat hanya berkaitan nasa musampajaku ya atau dia nasa? Ya. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kita lanjut di ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya. Qala alam nurabbika. Maaf. Allah berfirman mengisahkan tentang Fir'aun ya. Qala Fir'aun berkata, nah ini mulailah diskusi Nabi Musa, Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya, ini untuk mengingatkan Nabi Musa. Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, bukankah kami telah mengasuhmu ya dalam lingkungan keluarga kami
waktu engkau masih anak-anak dan engkau tinggal bersama kami dalam beberapa tahun dari umur. Mittaki sionrong. Ya. Kita lama tinggal sama-sama. Kenapa kamu seperti itu? Nah, ini kadang tantangan dakwah begini. Tatkala tidak bisa dilawan dengan kekerasan, maka kita akan disentuh dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, suruh nih telinga maka dia ngerako, ya tua-tuamu begini-begini. Padahal kita menyampaikan kebenaran. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau wahai Musa telah melakukan kesalahan, perbuatan yang telah engkau perbuat itu, ya, dan engkau termasuk orang-orang al-kafirin di sini al-jahilin yang tidak mensyukuri atas apa yang kami lakukan. Kamu hidup bersama saya biayai kamu, kamu hidup dalam keluarga saya, kamu diasuh, kamu dibesarkan. Lalu kemudian ternyata apa yang kamu lakukan terhadap kami? Apa balasannya? Ya. Qala fa'altuha idzan wa ana minad dallin. Kata Nabi Musa, benar, saya telah melakukannya, ya. Akan tetapi ketika itu saya termasuk orang-orang yang takalupa. Fa farartu minkum lamma khiftukum fahawa bali Rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Ya, lalu kemudian saya lari, habis pembunuhan itu Nabi Musa lari, karena saya takut kepada kalian, maksudnya takut dibunuh. Bukan takut apa-apa, bukan takut ibadah, takut dibalas. Fawahabali Rabbi, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Rabbku memberikan anugerah kepadaku berupa hukman yaitu ilmu wa ja'alani minal mursalin dan menjadikanku rasul. Ya. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israel. Coba mari kita hitung-hitung kata Nabi Musa, ya. Itulah kebaikan yang engkau telah berikan kepadaku. Saya hidup di istanamu, engkau mengasuh saya. Akan tetapi kalau kamu nilai itu sebagai sesuatu kebaikan, lantas kamu menganggap kebaikan itu akan membuatmu boleh melakukan kezaliman kepada Bani Israel, itu tidak ada hitungannya, tidak ada nilainya kebaikanmu itu dibandingkan dengan apa yang telah engkau lakukan kepada Bani Israel. Ya. Seperti itu. Jadi ini diskusi antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Coba kita lihat di surah Al-Qasas ayat 7-13, 386. Ini tentang, di surah Al-Qasas ini juga diceritakan tentang bagaimana ibu dari Nabi Musa mengalirkan Nabi Musa di sungai. Ya. Udah. 386 ayat 7. Ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa bahwa susuilah Nabi Musa, fa in khifti alaihi, jika engkau mengkhawatirkan Nabi Musa, fa alqihi fil yammi, maka alirkan dia di sungai, wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut dan engkau bersedih, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami pasti akan kembalikan kepadamu dan kami akan menjadikannya rasul. Faltaqatahu alu Fir'aun, lalu kemudian ditemukan oleh keluarga Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar kemudian nanti akan menjadi musuh dan kesedihan. Ya, ini matur reni-reniatin Fir'aun nasabah, dia yang pelihara dari kecil. Ya, memang Allah jadikan itu untuk membuat, ya, bagaimana Fir'aun itu sedih. Maka ungkapannya tadi itu, umpakulade karo, kamu dulu hidup di istanaku, saya merawatmu, saya membesarkanmu. Tapi Nabi Musa mengatakan, ya walaupun kamu sudah berbuat baik kepada aku, tapi itu bukan pembenaran untuk kamu zalimi Bani Israel. Kamu bunuh anak-anak laki-laki, baru kamu kemudian biarkan anak-anak perempuan itu hidup dalam keadaan hina. Ya, waqalat apa? Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Waqalat imra'atu Fir'aun. Istri Fir'aun berkata,
qurratu ainil li walak. Ini pengaruh perempuan. Sebenarnya Fir'aun pada saat itu punya firasat, imatu nana imanuka. Tapi karena perempuan istrinya mengatakan, ambil saja. Ya, itu mudah-mudahan bisa menjadi penyejuk hati bagi saya dan bagimu. La taqtulu, jangan bunuh. Asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Pada saat itu mereka tidak sadar. Ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga. Dan jadilah hati ibu Nabi Musa itu kosong karena buah hatinya hilang. Dialirkan, bagaimana ibu yang melahirkan lalu kemudian dia alirkan anaknya. Tapi karena perintah Allah dia lakukan. In kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja dia mengatakan, menampakkan rahasia tersebut, wahai itu Musa yang dicari-cari oleh Fir'aun untuk dibunuh. Seandainya Allah tidak teguhkan hatinya agar kemudian dia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa qalat li ukhtihi qussi. Dan ya, berkatalah ibunya Nabi Musa kepada saudarinya, Qussi, acirina seteloknya, di mana perginya Nabi Musa ini. Fabasurat bihi an junubin, lalu kemudian terlihat dari jauh, wahum la yash'urun wa harramna alaihi al-maradi'. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, kekuasaan Allah, bahwa Nabi Musa ini waktu kecil dia tidak mau disusui oleh penyusu-penyusu yang dihadirkan di dalam istana, tidak. Nabi Musa tidak mau menyusu. Ya, Allah haramkan itu. Min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Jadi kemudian saudarinya Nabi Musa ini lalu memberikan saran kepada Fir'aun bahwa maukah engkau saya tunjukkan orang yang bisa menyusuinya, makna matu-matu. Ya. Ya, jadi ini kalah banyak Fir'aun di sini. Faradadnahu ila ummihi. Dari proses itulah lalu kami kembali sebagaimana janji Allah tadi di atas, kami kembalikan kepada ibunya. Kay taqarra ainuha, agar menjadi senang hatinya, wala tahzan, dan tidak bersedih, wali ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lam. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kisahnya Nabi Musa yang ada di surah Al-Qasas. Kemudian kita lihat di surah Thaha sedikit. Ya, di halaman 312 sampai 313. Wa hal ataka haditsu Musa, akan dibuka. Idh ra'a naran faqala li ahlihi, dan apakah telah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa ketika dia melihat api. Faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara, berkata kepada keluarganya, tinggal di situ, saya akan selidiki api yang saya lihat itu. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Mungkin saya akan mendapatkan petunjuk di sana, atau paling tidak saya ambil api itu untuk kemudian kita gunakan sebagai penerang di jalan. Falamma ataha, tatkala dia mendatangi tempat api tersebut, nudia, dipanggil, ya Musa, wahai Musa. Di sini diutus menjadi rasul. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik, saya adalah Tuhanmu, lepaskanlah sendalmu, terompamu. Innaka bil wadil muqaddas, engkau berada di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Lembah tua namanya. Lembah tua, bukan tua umur, bukan, ternyata tua. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, wahai Musa, dengarkan, dan saya telah memilihmu, dengarkan baik-baik. Di sini wahyu, ya, diutus menjadi rasul, ya, dengarkan apa yang akan diwahyukan. Itulah tadi, ya, wa ja'alani minal mursalin, bahwa Allah menjadikan saya seorang rasul. Insyaallah kita lanjut setelah azan di ayat 23 sampai 28. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu mengabarkan kepada kita kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun berkata, jadi tadi selesai ya menyerang dari segi bagaimana dia mengungkit-ungkit kebaikannya kepada Nabi Musa. Lalu kemudian masuk kepada pemahaman ideologinya. Fir'aun mengatakan, qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Nah sekarang coba. Fir'aun berkata, siapa Tuhan seluruh alam? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nabi Musa mengatakan, yaitu Rabbus samawati yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kamu mempercayainya. Qala liman haulahu, berkata Fir'aun kepada orang-orang di sekelilingnya, ala tastami'un, saksikanlah apa yang kalian dengar dari perkataannya ini. Ya. Qala, Nabi Musa mengatakan, melanjutkan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang saya tadi sebut itu adalah Tuhan kalian, bahkan Tuhan orang-orang sebelum kalian, orang-orang terdahulu. Qala, Fir'aun berkata, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Bahwa sesungguhnya rasul ini yang telah diutus kepada kalian, dia itu orang gila. Ya. Qala, Musa menjawab, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Jadi Nabi Musa itu tidak terpengaruh dengan ocehan atau gelar-gelar yang diberikan oleh Fir'aun. Tidak. Dan begitu kita sebagai seorang da'i. Kalau pribadi kita yang diserang tidak usah. Kita tetap lanjut terhadap dakwah ini, dakwah tauhid, menjelaskan tentang tauhid, bahaya kesyirikan, lanjut di situ. Terserah orang bilang. Begitu juga kita berdakwah di media. Tidak semua perkataan kita harus menjawabnya. Fokus kepada pembahasan. Tidak ada manfaat kalau kita melayani semua ucapan ya mereka seperti Nabi Musa, tetap dia lanjutkan. Ya, tetap dia lanjutkan.
Coba bayangkan, ketika Fir'aun mengatakan siapa Tuhan, siapa Rabbul Alamin, Nabi Musa mengatakan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Ketika Fir'aun ini mengajak orang-orang untuk menghujatnya, tetap Nabi Musa lanjut. Walaupun sudah banyak kemudian menghujat. Nabi Musa tetap mengatakan, tadi yang saya maksud itu juga Rabb kalian. Dan Rabb orang-orang terdahulu sebelum kalian. Ketika dikatakan, ini orang gila ini. Tetap Nabi Musa lanjut. Dia mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Yaitu ya, yang menciptakan, yang menguasai timur dan barat dan di antara keduanya jika kalian mengerti. Qala, ya selesai di situ. Sudah selesai diskusi, ya tidak kalah juga, masuklah kekerasan. Dan itu insyaallah nanti kita lanjut di ayat ke-29. Qala la in ittakhazta ilahan ghairi, kalau kamu menyembah atau mengambil Tuhan selain daripada saya, kata Fir'aun, la aj'alannaka minal masjunin, utarungku kok. Saya akan masukkan ke dalam penjara. Coba kita lihat ayat-ayat di mana Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Di surah Al-Qasas di ayat 38, 390. Coba dibuka. 390. Di ayat 38. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u, dan Fir'aun berkata, wahai kaumku, pembesar kaumku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak mengetahui bahwa ada Tuhan bagi kalian selainku. Fa'ukid li ya Hamanu ala tini faja'al li sarha. Jadi dia sebutkan itu. Dia mengaku sebagai ya Tuhan. Kemudian kita lihat lagi di surah Az-Zukhruf ayat 409 di halaman 495. Di ayat 51. Kita lihat. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi. Coba. Fir'aun berseru kepada kaumnya, dia mengatakan, ya wahai kaumku, alaysa li mulku Misr, bukankah saya ini adalah pemilik ya penguasa Mesir? Wa hadhil anharu tajri min tahti, lihat sungai-sungai ini mengalir di bawahku, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin, ya, ataukah saya lebih ya, bukankah saya ini lebih baik daripada orang yang hina ini, yaitu Nabi Musa. Wala yakadu ya yubin, ya, jadi dia mengaku lebih baik bahkan penguasa Mesir. Kemudian kita bisa juga lihat di surah Az-Zukhruf sebelumnya ya, di ayat di halaman 492 ayat 46 di halaman sebelumnya. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhakun. Inilah yang kemudian tadi dikatakan orang gila, di sini reaksi mereka. Ketika dikatakan orang gila, di sini reaksi mereka. Ketika datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami, idza hum minha yadhakun, ternyata mereka menertawakan. Ya, ternyata mereka menertawakan. Ya, ini tentu bekal yang, jadi surah Asy-Syu'ara ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya kepada seluruh dai untuk kemudian melihat kembali surah Asy-Syu'ara untuk bersabar di dalam berdakwah. Ya, untuk bersabar di dalam berdakwah. Karena kita akan menemui sebagaimana yang ditemui oleh rasul-rasul yang terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ini. Ujian di dalam ya berdakwah. Ya, dan kita lihat bagaimana perlakuan Fir'aun terhadap Nabi Musa, juga kita akan merasakan orang-orang yang melangkahkan kakinya di jalan dakwah, dia akan merasakan ini. Ya, bagaimana dia dianggap sebagai orang yang gila, bagaimana kepribadiannya itu diserang, bagaimana kemudian pemahamannya itu dicoba digoyahkan,
lalu kemudian bagaimana setelah itu dia akan diancam dengan kekerasan. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia ingatkan dulu bagaimana Nabi Musa di waktu kecilnya, lalu kemudian dia pemahamannya, lalu kemudian setelah itu diancam nanti di ayat 29 akan dimasukkan ke dalam penjara. Baik, alhamdulillah selesai pada ayat ke-10 sampai ayat ke-28. Mudah-mudahan kita bisa terbiasa ya dengan agama ini langsung melalui Al-Qur'an. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan cara yang seperti ini lebih mengakrabkan kita dengan Al-Qur'an. Membaca lalu kemudian tetap mengambil faedah-faedah dari ayat-ayat yang ada di surah-surah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintakan kepada kita Al-Qur'an ini dan menjadikan sesuatu yang paling membahagiakan kita ketika membaca dan mendengarnya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga amalan kita itu tumbuh dari apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.